Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler lengkap Black Clover chapter 382 yang disertai panel manga dan dialog lengkapnya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya, yaitu chapter 383 yang menjadi chapter terakhir dalam rilisan edisi musim panas tahun ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 383 berjudul Dambaan. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi pertempuran mematikan yang semakin intensif. Di panel awal, kita melihat Yuno yang dibuat terkejut oleh Lucius yang saat itu lagi-lagi menggunakan atribut sihir dari mantan Kaisar Sihir. Kali ini sihir irisan es dari Edward Avalase, Kaisar Sihir ke-20, di mana sebuah gereja dan monster es raksasa muncul di hadapan Yuno. Yuno sendiri saat itu menggunakan Black Neverland-nya lagi, yang hanya berputar di sekelilingnya saja, sama seperti sebelumnya. Lalu dengan mantra sihir Quintil Atrum Flagellum, Yuno menciptakan cambuk hitam dan berhasil menghancurkan monster es raksasa Lucius itu. Tapi setelah itu, Lucius menggunakan mantra sihir cahaya dari Lumiere Kaisar Sihir pertama, di mana Lucius menciptakan pedang raksasa yang dia lepaskan ke arah Yuno. Yuno meresponnya dengan menonaktifkan Black Neverland terlebih dahulu, lalu langsung menggunakan mantra sihir Quintil Atrum Scutum, di mana sebuah barrier hitam segi 5 muncul di hadapannya dan langsung menelan pedang cahaya milik Lucius. Setelah itu Yuno bersiap menembak Lucius menggunakan mantra sihir Quintil Atrum Hasta. Sayangnya tembakan itu bisa dihalau Lucius sehingga hanya menembus awan mendung di langit. Kemudian mereka berdua maju dengan cepat dan terjadi bentrokan pedang. Setelah itu mereka berdiri di atas dua tanah yang melayang sambil melihat situasi yang terjadi di penjuru kerajaan Clover melalui sihir komunikasi yang diaktifkan oleh Lucius. Saat itu Yuno terlihat memprovokasi Lucius dengan berkata, "Kau sudah mati-matian mengejarnya. Kau takut pada Asta kan?" Yuno pun mengomentari para musuh Asta yang kini datang menjadi sekutu. Dia berkata, "Pernahkah kau membayangkan mantan musuh akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat, lalu menjadi sekutunya? Kalau tentang Asta, prediksimu sepertinya tidak berhasil ya?" Lucius menanggapinya dengan berkata, "Apa maksudmu? Ini hanyalah perang gesekan, hanya masalah waktu saja, sama seperti anti sihir yang kau pinjam itu." Saat itu, anti sihir dalam Demon Dweller yang sedang dipegang Yuno pun perlahan mulai habis. Setelah itu Lucius menunjukkan momen di lokasi Mimosa dan Asta kepada Yuno. Lucius berkata, "Lihatlah, saat itu ternyata Mimosa sudah kehabisan tenaga, tapi dia masih belum mampu menyembuhkan Asta. Ditambah para malaikat tak berkaki pun berdatangan mengganggu proses penyembuhan Asta." Lucius berkata, "Kalian bertarung dengan baik, tapi sepertinya kalian sudah skakmat." Lalu saat itu ada satu malaikat tak berkaki yang sudah bersiap menyerang Mimosa. Mimosa pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kehabisan mana. Beruntung, Kirs datang tepat waktu menyelamatkan sang adik. Kirs berkata, "Adik cantik siapa yang ingin kau dapatkan?" Mimosa pun langsung menoleh dan berteriak, "Kakak!" Setelah itu, Kirs berkata kepada Asta yang masih tidak sadarkan diri, "Dilindungi oleh adik perempuanku. Betapa beruntungnya dirimu, di mana semua keberanian saat mengalahkanku." Saat itu ternyata Langris pun muncul melindungi Mimosa dari malaikat tak berkaki. Dia berhasil menebas salah satu malaikat tak berkaki yang menghampiri Mimosa. Mimosa pun menoleh sambil berkata, "Langrisan." Langris berkata kepada Asta, "Walaupun hanya sebuah pertandingan, kau berhasil mengalahkanku. Jadi, melihatmu dalam kondisi menyedihkan seperti itu sungguh merepotkan." Tapi saat itu malaikat tak berkaki yang Langris tebas langsung beregenerasi dengan cepat. Langris pun berkata, "Serius, kau pulih terlalu cepat." Setelah itu giliran Leopold yang datang membantu. Dia melepaskan tembakan apinya yang sangat besar dan berhasil membakar para malaikat tak berkaki yang menghampiri Mimosa. Leopold berteriak, "Bangun Asta, sebagai rivalku, kau sangat menyedihkan." Saat itu Mimosa pun langsung menoleh ke arah Leopold dan memanggilnya. Mimosa pun terkejut dengan apa yang dilakukan Leopold. Mimosa berkata di dalam hatinya, dia terus melepaskan metode mana dan membungkusnya di seluruh tubuhnya. Langris pun mengakui kehebatan Leopold dengan berkata, "Itu tidak buruk juga." Tapi sayangnya, ternyata serangan Leopold itu pun sama saja. Para malaikat tak berkaki yang Leopold bakar tadi kembali beregenerasi. Lucius berkata, "Tapi pada akhirnya, semua ini tidak lebih dari sekedar cara untuk mengulur waktu. Tidak
Gak peduli berapa banyak yang kau kalahkan, para malaikat tak berkaki itu akan terus beregenerasi. Kemudian Langris dan Kirs mengingat kembali momen Asta di masa lalu yang akhirnya membuat mereka mengakuinya. Langris dan Kirs berkata kepada Asta yang masih terbaring tidak sadarkan diri, "Kami mengakuimu, bukankah kau sudah menjadi lebih kuat supaya bisa bertarung bersama?" Kirs berkata, "Bangunlah." Lalu Langris berkata, "Berjuanglah." Kemudian Leopold berteriak, "Kalahkanlah Lucius." Sayangnya saat itu Mimosa sudah kehabisan mana untuk menyembuhkan Asta. Mimosa berkata, "Aku tidak akan berhasil tepat waktu." Dan seketika tiba-tiba Mimosa mengingat momennya yang gagal menyembuhkan Asta dalam pertarungan melawan Lucifero di kerajaan Spade. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Apakah aku benar-benar akan gagal lagi untuk mengirim Asta kembali ke medan perang?" Tapi kemudian muncul portal ruang di samping Mimosa. Lalu dari sana muncul Finral dan juga Charmy yang membawa satu piring penuh makanan pemulih mana. Charmy langsung berteriak, "Makanlah." Mimosa sempat keheranan kenapa mereka berdua bisa tahu dia sedang kehabisan mana. Finral berkata, "Setelah menonton pertarungannya, aku langsung tahu kalau itu Asta dan rivalnya. Mereka pasti tidak akan pernah menyerah." Dan Mimosa pun sama. Setelah itu Mimosa berterima kasih kepada mereka dan kemudian langsung memakan makanan pemulih mana yang Charmy bawa. Tidak lama dari itu, mana Mimosa pun pulih. Dia langsung menggunakan plan Ultimate Magic, Flower Princess Utopia, untuk menyembuhkan Asta. Dalam prosesnya itu Mimosa memandangi Asta sambil berkata di dalam hatinya, "Asta, tolong selamatkan dunia. Semua orang menunggumu." Hanya saja, ketika masih menyembuhkan Asta, tiba-tiba ada satu malaikat tak berkaki yang datang menyerang Mimosa dari belakang. Tapi mengejutkan, tiba-tiba Asta melesat dan menebas malaikat tak berkaki itu menggunakan katananya sambil berkata, "Mimosa, terima kasih." Dengan penuh haru dan senyuman di wajahnya, Mimosa berkata, "Ya." Setelah itu Asta terdiam sejenak. Lalu dengan sebuah bekas luka menyilang yang terpampang jelas di dadanya, Asta berteriak, "Lucius, tunggu aku." Dan momen itu mengakhiri spoiler Black Clover chapter 383 versi lengkap. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Kebangkitan sempurna." Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.